Shalom, selamat siang. Pada saat ini eh, saya akan membahas suatu topik tentang metode penelitian dan juga penulisan karya ilmiah, di mana saat ini saya akan membahas tentang ini. Terlebih dahulu saya akan berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus MTH MPA sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan karya ilmiah. Nah, saat ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan metode penelitian atau metode riset secara umum. Metode penelitian ini adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik dalam menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan karya ilmiah ini adalah sebuah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan-landasan dan teori-teori dan metode-metode ilmiah serta penulisan karya ilmiah ini yang dapat dilakukan secara sistematis dan juga secara runtut. Di dalam hal ini kita berbicara tentang metode-metode penelitian. Pengertian dari istilah-istilah ini adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang di dalam meneliti untuk memperoleh hasil penelitiannya yang baik dan maksimal. Dan metode-metode penelitian ini sendiri tersedia dalam berbagai macam jenis. Dan jika kita berbicara mengenai akan metode penelitian, tentu saja istilah metode-metode seperti kuantitatif dan kualitatif bukanlah suatu hal yang asing lagi didengar oleh kita. Karena itu dalam hal ini keduanya bisa kita katakan metode ini sangat inti dan bisa juga diterapkan dalam berbagai aspek. Namun kedua metode ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Nah, saat ini terlebih dahulu kita akan mengkaji atau disajikan oleh pembahasan mengenai metode-metode yang namanya kuantitatif atau secara umum bahasa kita sehari-hari kita pakai atau kita artikan di dalam istilah kuantitatif ini bisa merujuk pada jumlah dan juga dalam penelitian bisa dikatakan hampir demikian karena ini sangat bersangkutan dengan jumlah. Dan metode ini banyak digunakan untuk melakukan suatu penelitian di lapangan dan juga sejenisnya dengan observasi. Jadi kita bermaksud melakukan suatu observasi mungkin akan cukup akrab dengan metode ini. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita pahami bahwa metode-metode penelitian kuantitatif ini merupakan sebuah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan mengandalkan penggunaan angka, dan kita juga bisa melihat suatu contoh yang nyata dari metode penelitian kuantitatif tersebut. Ialah metode yang menggunakan suatu tabel, grafik, dan diagram, dan juga sebagainya. Untuk dapat mempermudah kita di dalam membuat suatu laporan penelitian dan hal-hal yang tentu saja metode penelitian kuantitatif ini tidaklah berdiri sendiri karena ada banyak metode-metode lain yang mendukung berjalannya suatu penelitian, dan juga kita bisa melihat suatu hasil dari penelitian-penelitian kita dengan menemukan suatu hasil yang maksimal. Dan ada juga beberapa metode yang dimaksud seperti deskriptif, survei, korelasi, dan juga ekspos secara tindakan dan perbandingan. Dalam hal ini sangat penting untuk kita
kita perhatikan. Dan karena itu pada umumnya ketika kita melakukan suatu metode penelitian dengan cara kuantitatif, perencanaan dan susunan penelitiannya sudah tersusun sangat rapi, serta kita dapat merumuskan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi penelitian bisa langsung dilakukan dengan menjalankan suatu rencana yang ada. Namun kita juga perlu ketahui bahwa dalam melakukan sebuah penelitian secara kuantitatif ada tahap tertentu yang harus kita lalui dan lalui setiap penelitian. Nah, tahap ini dalam proses penelitian kuantitatif adalah dengan menentukan suatu rumusan-rumusan masalah yang akan kita teliti, dan setelah itu kita bisa langsung melakukan desain instrumen dan juga pengumpulan data dan disertai dengan dianalisis. Nah, metode penelitian sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, selain ada disebut dengan metode penelitian kuantitatif di dunia ilmiah, ini disebut juga dengan istilah metode penelitian kualitatif. Namun untuk pemaknaan serta pemahaman keduanya secara umum ini sangat jelas. Metode yang satu ini berbeda karena lebih menekankan dengan yang namanya pemahaman atau sebuah topik yang akan kita angkat di dalamnya. Dan pada umumnya metode-metode penelitian kualitatif ini lebih bersifat riset dan analisa. Dan dengan analisa yang kita lakukan secara mendalam, akhirnya kita bisa memahami dan mengambil suatu poin-poin yang sangat penting tentang sebuah kejadian atau masalah-masalah sosial di masyarakat. Dan selain itu, pemahaman topik ini yang akan kita angkat bisa didapatkan secara luas dan lebih detail dengan menggunakan metode tersebut. Dalam hal ini kita perlu memahami bahwa metode penelitian kualitatif ini memiliki beberapa ciri khusus yang menggambarkan akan sebuah proses yang digunakan, dan diantaranya adalah penelitian kualitatif yang jelas dan lebih menekankan akan proses penelitian dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Dan selain itu, metode penelitian kualitatif ini lebih banyak menggunakan data dari sumber-sumber lingkungan, dan juga kita perlu ketahui bahwa yang termasuk di dalam karya ilmiah ini begitu banyak, mulai dari makalah, esai, skripsi, tesis, dan disertasi, dan juga ketiganya adalah tugas akhir untuk merupakan karya ilmiah. Oleh sebab itu, buku yang ditulis dengan sumber dan proses penelitian yang ilmiah ini juga masuk di dalam cakupan karya ilmiah. Nah, saat ini setiap karya ilmiah tersebut tentu saja membutuhkan suatu metode penelitian, dan metode ini sangatlah penting. Nah, dalam suatu penelitian kita bisa melihat akan suatu poin-poin yang sangat penting kita bahas di dalam melakukan suatu penelitian. Nah, ini yang kita pahami di dalam metode penelitian dan penulisan karya ilmiah ini adalah bagaimana caranya kita bisa menuliskan sebuah karya tulis yang maksimal, yang baik, meskipun di dalamnya
mendapatkan suatu kata-kata yang sederhana tetapi sangat dipahami oleh semua orang. Nah, saat ini metode penelitian ini juga bisa lepas dari pilihan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode ini juga kita bisa melihat akan proses-proses penelitian kita, bahwa ada saatnya kita akan melakukan penelitian yang secara maksimal. Nah, untuk itu, lepas dari pilihan itu, kita menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Ketika ada di dalam proses penelitian, keduanya pun sangat penting dan sama-sama berguna untuk dipilih, dan sekiranya cocok dengan proses-proses penelitian kita yang sedang kita lakukan. Dan saat ini kita sebagai mahasiswa sangatlah penting untuk mengetahui tentang metode-metode penelitian dan juga penulisan-penulisan karya ilmiah dengan baik. Nah, kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH MPA, yang sudah memberikan kita kejelasan bagaimana caranya kita meneliti dengan baik, menulis dengan baik, sehingga penulisan-penulisan itu nantinya bisa kita lihat hasil dari penelitian kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi sangat dipahami oleh semua orang. Nah, untuk itu sebagai mahasiswa ini sangat penting bagi kita. Apabila di suatu hari kita akan menyelesaikan suatu studi, kita akan membuat tentang metode penelitian dan juga membuat penulisan karya ilmiah dengan baik. Nah, saat ini saya mengangkat suatu topik ini karena dimana saya mendapatkan suatu pelajaran yang begitu membuka pikiran saya untuk mengetahui bagaimana cara kita membuat suatu penelitian yang kita bisa rumuskan di dalam mencapai suatu karya ilmiah yang baik. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan itu? Dengan cara kita harus mengkaji ulang akan segala masalah-masalah yang akan kita teliti. Nah, saat ini kita sebagai mahasiswa harus belajar untuk mengetahui bagaimana caranya meneliti dengan baik, menulis karya ilmiah dengan baik, sehingga semuanya akan tersusun rapi dan menjadi karya ilmiah yang baik, menjadi suatu makalah yang baik, menjadi skripsi yang baik, menjadi tesis yang baik, dan juga menjadi disertasi yang baik. Nah, saat ini kita memahami tentang pemahaman metode penelitian dan penulisan karya ilmiah yang kita bisa pakai, kita bisa pilih apakah kita memakai kuantitatif atau kualitatif. Nah, di dalam penulisan ini sangat dibutuhkan waktu, dan kita menyusun secara baik, merencanakan secara baik apa yang kita ingin angkat
topik apa yang kita ingin bahas di dalam penelitian kita. Nah, saat ini saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus MTH, MPA yang sudah mengajarkan kita tentang bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang unggul, menjadi mahasiswa yang penuh dengan kreasi, menjadi mahasiswa yang betul-betul mendalami tentang pelajaran yang kita sudah terima di kampus, yang terutama dengan cara metode penelitian dan juga penulisan karya ilmiah. Ini sangat baik bagi kita, sangat bermanfaat bagi kita. Kiranya apa yang Bapak berikan kepada kita, kita betul-betul manfaatkan dengan baik, dan kita menjadi mahasiswa teolog yang baik juga. Sekian video saya, Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, God bless you.